Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah laqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-hambanya yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus istiqamah menunaikan ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah bantu kita menyempurnakan semua amal ibadah yang kita lakukan, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini
sehingga mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan bisa diterima dengan pahala berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari jalur An-Nadlah Al-Aslami bahwasanya Baginda sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita bahwa besok di yaumul qiyamah kita ini jangankan lari, bahkan menggeser kaki di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa sebelum kita mampu menjawab 4 pertanyaan yang akan Allah Subhanahu wa taala lontarkan kepada kita. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Tidak akan mampu menggeser kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Kalau dia bisa menjawab sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka dia menggeser langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika jawabannya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka dia juga menggeser kakinya, tapi melangkahkan kaki menuju dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Maka hendaknya pertanyaan ini selalu kita lontarkan dalam kehidupan kita dalam rangka introspeksi, muhasabah, mengukur kira-kira besok kalau itu ditanyakan kepada kita, sanggupkah kita memberikan jawaban yang terbaik atau justru kita masih gelagapan untuk menjawabnya. Apa keempat pertanyaan itu? Yang pertama, an umrihi fima afnah. Allah akan tanya setiap kita atas umur, jatah hidup, kesempatan kita berada di atas muka bumi ini. Allah akan tanya, kau habiskan untuk apa? Yang kedua, an jasadihi fima ablah, tentang fisik, dari ujung rambut sampai mata kaki. Allah tanya, mata yang aku berikan kau bisa melihat, sudah kau pakai untuk apa? Telinga yang aku berikan lebih banyak kau dengarkan untuk apa? Mulut yang dengannya kau berbicara, lebih banyak kau bicara yang baik atau justru memfitnah orang? Tangan yang aku berikan itu, dengan tangan itu sudah berapa banyak orang-orang yang terzalimi? Sudah berapa banyak yang bukan hakmu kau ambil? Sudah berapa banyak orang-orang yang tersakiti dengan tangan dan lisan kita? Ditanya oleh Allah. Kaki yang aku berikan, dengan kaki itu kau bisa melangkah, kemana kau langkahkan kakimu? Lebih banyak ke tempat maksiat atau ke tempat ibadah? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an jasadihi fima ablah, tentang fisik tubuh kita ini, untuk apa kita habiskan, untuk apa kita pakai. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang ketiga tentang harta. Kalau yang lain ditanya 1, harta ditanya 2, debit dan kreditnya. Dari mana kau dapat, dengan cara seperti apa kau peroleh hartamu, dan kemana kau belanjakan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan ini bukan akumulasi semua harta yang kita punya. Jika dari lahir sampai mati harta kita misalnya 3 triliun, bukan 3 triliun itu yang ditanya, tapi setiap rupiah yang masuk dalam rekening kita, setiap rupiah yang masuk dalam saku kita, setiap rupiah yang kita habiskan untuk belanja, itu ditanya oleh Allah. Bagaimana kau dapatkan 10.000 itu? Dari mana kau dapatkan 100.000 itu? Dengan cara apa bisa 1 juta masuk dalam rekeningmu itu? Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemana dibelanjakan itu juga ditanya oleh Allah. Semakin banyak harta yang kita punya, semakin banyak yang akan ditanya. Yang keempat, an ilmihi ma amila bih, tentang ilmu untuk apa diamalkan.
Ini tidak hanya para ulama, bukan hanya habaib, para kiai atau asatidz yang ditanya karena mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang agama, tapi ilmu semua yang mencakup pengetahuan, skill, kemampuan kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda yang ahli dalam bidang ekonomi, untuk apa Anda pakai ilmu itu? Anda yang ahli dalam bidang IT, sudah seberapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dan maslahat dari ilmu yang Anda punya? Atau jangan-jangan justru Anda gunakan pengetahuan Anda, skill Anda, ilmu Anda hanya untuk memperkaya pribadi, menzalimi orang lain, nauzubillah, menipu orang lain. Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul qiyamah. Maka mestinya keempat pertanyaan ini tak boleh absen dalam setiap hari dari rutinitas kehidupan kita. Selalu kita tanya, hari ini sudah aku habiskan untuk apa jatah hidupku? Hari ini sudah aku gunakan untuk apa anggota tubuhku? Hari ini dari mana aku mendapatkan uang? Kemana aku belanjakan? Dan hari ini sudah ada berapa ilmu yang bisa aku berikan manfaatnya untuk orang lain? Begitu setiap hari. Subhanallah. Dari 4 pertanyaan ini, kalau kita mau menelaah satu persatu, Masya Allah, ini pesan yang begitu luar biasa dari Rasulullah SAW untuk kita semua. Satu saja misalnya tentang umur. Setiap kita hidup di atas muka bumi ini, umur kesempatan hidup ini itu ditanya oleh Allah besok. Berapa sih rata-rata umur kita? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Hakim, inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit yang melewati 70 tahun. Bahkan kebanyakan belum 70 tahun sudah keburu lewat. Rata-rata 60 dengan 70. Kalau antara 60-70 kita ambil tengahnya 65. Seandainya kita dikasih kesempatan hidup 65 tahun di atas muka bumi ini, yuk coba kita hitung kemana kita habiskan. Pertama, masa kanak-kanak sampai akhil baligh. Taruhlah rata-rata 15 tahun. Habis untuk masa kanak-kanak 15 tahun. Maka 65 dikurang 15 sisa 50 tahun saja. Yang produktif 50 tahun saja. Dari 50 tahun kemana kita habiskan? Pertama, untuk tidur. Setiap kita pasti tidur. Berapa jam rata-rata kita tidur dalam sehari semalam? Rata-rata 8 jam. Mungkin malam ada yang 6 jam atau 4 jam, tapi kan ditambah siangnya tidur juga. Di kendaraan tidur, di kantor, di tempat pekerjaan kita tidur, bahkan mendengarkan khutbah pun kita masih tidur. Jika diakumulasi satu hari 24 jam, rata-rata kita tidur 8 jam. Berarti itu sudah menghabiskan sepertiga jatah hidup kita. 24 jam kita dikasih hidup sehari semalam, 8 jam kita habiskan untuk tidur. Berarti sepertiga hidup kita habis hanya untuk tidur. Kalau sepertiga dari 50 tahun itu sekitar 16 tahun, sekian bulan. Kita genapkan 16 tahun. 50 tahun kita hidup, 16 tahun habis hanya untuk tidur saja. Enggak apa-apain. Lalu kerja. Rata-rata kita kerja juga sama, menghabiskan waktu 8 jam per hari. Sepertiga dari 50 tahun berarti 16 tahun. 16 tahun tidur, 16 tahun kerja. Sudah 32 tahun. Dari 50 tahun sisa 18 tahun saja. 50 tahun ternyata yang tersisa hanya 18 tahun. Itu belum kalau kita habiskan untuk macet di jalan. Belum yang kita habiskan untuk nongkrong-nongkrong, ngobrol ngalor ngidul kesana kemari. Belum yang kita habiskan untuk buka gadget. Bahkan hasil penelitian mengatakan rata-rata, apalagi anak-anak muda sekarang, lebih dari 8 jam per hari untuk mantengin gadget saja. Habis umur kita ternyata untuk sesuatu yang bukan untuk Allah. Habis. Lalu mana ibadah kita? Salat, Ustaz. Salat. Seandainya dari kecil kita salat,
sampai 50 tahun tak pernah tinggal sholat. Yang 5 waktu, seandainya yang 5 waktu itu masing-masing satu waktunya kita habiskan sholat 12 menit. Misalnya 12 menit kita habiskan untuk sholat, dikali 5, 60 menit. Sehari semalam sholat yang 12 menit mungkin sangat lama untuk ukuran rata-rata kita itu. Itu hanya 1 jam sehari, 1/24. 1 jam dari 24 jam berarti 1/24 dikali 50 hanya 2, sekian. Kita bulatkan 2 berarti 2 tahun. 50 tahun sholat, gak pernah absen, gak pernah bolong, tak pernah lewat. Setiap waktunya 12 menit diakumulasi selama 50 tahun hanya 2 tahun. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan tidur kita yang menghabiskan 16 tahun. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerja kita yang menghabiskan 16 tahun. Maka pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, lan yudkhilaka amalukal jannah. Amal kita ini kalau mau kita bangga, sombong dengan banyak amal kita, lalu kita mau barter dengan surganya Allah, tidak akan cukup. Mustahil, tidak akan cukup. Kita nih bisa masuk surga cuma karena rahmat Allah, karunia Allah, sayangnya Allah sama kita, maka kita dimasukkan ke dalam surga. Kalau mau hitung-hitungan nggak bisa. Makanya Allah katakan ata'an min rabbika, ata'an hisaba, jazaan min rabbika ata'an hisaba. Itu adalah balasan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni surga. Itu bagi kita yang rajin ibadah. Bagaimana kalau yang kita jarang ibadahnya, malas ibadahnya? Maka dari sekarang kita mesti introspeksi diri. Kemana hidup ini sudah kita habiskan? Kemana untuk kita pakai? Jangankan untuk sholat, jangankan untuk ibadah-ibadah yang lain. Untuk sholat saja kadang kita masih mikir-mikir. Untuk sholat Jumat yang kewajiban itu hanya seminggu sekali saja, kita datang nih berat sekali untuk sampai ke masjid. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau khatib sudah naik mimbar, malaikat sang pencatat itu sudah duduk menutup buku catatannya. Jadi kita-kita yang datang setelah khatib mengucapkan salam tidak tercatat dalam buku catatan malaikat. Bayangkan puluhan tahun kita sholat Jumat, besok hari kiamat, ya Allah, mana pahala sholat Jumat saya? Kata Allah, Anda tidak tercatat. Saya salat ya Allah, memang, tapi Anda tidak tercatat. Apa yang mau kita katakan? Apa yang mau kita tanya? Apa yang mau kita usahakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Gak bisa. Maka mumpung masih hidup, Ibnu Abbas berpesan ketika beliau menafsirkan surat Al-Ahqaf ayat 15. Orang itu kalau sudah usia masuk 40 tahun, itu mestinya berhenti sebentar dari hiruk pikuk kehidupannya. Dia introspeksi, ya Allah, saya udah 40 tahun, lebih banyak dosa atau maksiat nih? Kalau masih banyak maksiat dan dia tak juga sadar di usia 40 tahun itu sudah lampu kuning siap-siap ke merah. Tapi kalau sudah 40 tahun, alhamdulillah saya sudah mulai meninggalkan perbuatan dosa maksiat. Alhamdulillah saya sudah mulai memperbaiki diri. Alhamdulillah saya sudah mulai memperbaiki, meningkatkan ibadah saya, meningkatkan kualitas keimanan saya. Saya sudah tidak lagi menjadi hamba dunia. Berarti lampu kuning siap-siap ke hijau insyaallah. Maka khatib mengajak diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, ayo, mumpung masih hidup, kita banyak-banyak berintrospeksi dan gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu kematian di usia berapa akan datang menjemput kita. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu puncaknya orang itu kalau sudah masuk usia 60 tahun, mohon maaf. Itu Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin membuat bab atau subbab khusus itu, al-izdiyadu bil a'malil khair fi awakhiril umur. Bab anjuran memperbanyak kebaikan-kebaikan di sisa-sisa umur kita. Hadis pertama yang beliau muat dari riwayat Abu Hurairah, tentu diambil dari Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. A'zara ini sudah jadi bahasa Indonesia, diambil dari kata uzur. Apa arti uzur?
Uzur itu alasan, dalih, kilah. Kalau ada orang, mohon maaf nanti malam ana nggak bisa hadir, kenapa? Ada uzur. Mohon maaf ana besok nggak bisa ikutan, ada uzur. Mohon maaf tidak bisa menyempatkan datang, ada uzur. Uzur, alasan, dalih. Orang kalau terlalu sering beralasan, lama-lama kita itu malas dengarnya. Alasan lagi, lama-lama udahlah, gak usah kita dengar itu alasannya. Itu namanya a'dzaro. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila mri'in. Besok hari kiamat, Allah tidak akan mau dengar alasan apapun dari orang ini. Allah tidak mau terima alasan apapun dari dia. Dia berdalih apapun Allah tidak mau dengar. Siapa itu? Akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Orang yang sudah dikasih kesempatan hidup di atas muka bumi sampai 60 tahun tapi masih gemar berbuat dosa dan maksiat, tak juga tergerak hatinya untuk datang memenuhi panggilan Allah, tak juga termotivasi dirinya untuk memenuhi rumah-rumah Allah bahkan di bulan suci Ramadan. Orang yang masih suka berlaku dosa dan maksiat padahal sudah 60 tahun, kata Allah Subhanahu wa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan didengar alasan apapun darinya, langsung dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau sudah masuk neraka baru mereka menjerit. Dalam surat Fatir ayat 37 misalnya, wa hum yastarikhuna fiha. Begitu dilempar ke dalam neraka mereka menjerit, mereka menangis, mereka merengek memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, tolong kasih kami kesempatan hidup sekali lagi di dunia. Setahun aja ya Allah. Tak boleh setahun, sebulan saja. Tak boleh sebulan, cukup 1 hari ya Allah. Kembalikan aku ke dunia. Tak cukup 1 hari, tak boleh 1 hari, cukup 1 jam saja ya Allah. Untuk apa? Kemarin waktu aku hidup lupa harta yang kau titipkan banyak itu tidak aku keluarkan zakatnya, tidak aku berikan infak sedekahnya. Kemarin waktu hidup bertemu aku dengan kedua orang tuaku, tapi lisan ini tak bisa memberikan kata-kata yang baik. Lisan ini berucap selalu menyakiti hati mereka. Sikap saya selalu membuat mereka tersinggung. Puluhan tahun saya menjadi anak untuk orang tua saya, tapi saya puluhan tahun itu pula menjadi anak yang durhaka. Kasih kesempatan sekali lagi ya Allah, aku mau berbakti kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, kasih kesempatan balik ke dunia. Puluhan tahun saya jadi muslim dan setiap salat Jumat saya selalu telat ya Allah. Salat memang tapi selalu telat. Berikan kesempatan sekali lagi ya Allah, berjanji saya tidak akan pernah telat untuk datang salat Jumat berjamaah. Sekali lagi kasih kesempatan ya Allah. Apa jawab Allah? Awalam nu'ammirkum may yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukannya kemarin sudah aku kasih kau kesempatan hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun bahkan lebih, tapi kau tak juga sadar, kau tak juga ingat. Puluhan kali kau ketemu Ramadan, puluhan kali kau ketemu Ramadan, ratusan kali kau ketemu Jumat. Tak bergerak hatimu, tak tersentuh sanubarimu. Yang lain juga sama usianya, kok bisa? Kenapa kita tidak? Waja'akumun nadhir, kata Allah, dan sudah banyak yang datang memberikan peringatan. Para nabi, rasul, para ulama, habaib, asatidz, kiai, orang tua, guru, semua mengingatkan. Bahkan kata Ibnu Abbas, nazir di sini tidak hanya orang. Mohon maaf, anggota tubuh kita itu juga nazir sebagai peringatan. Rambut, mohon maaf, yang sudah mulai memutih itu nazir, peringatan dari Allah bahwa kita ini bentar lagi di dunia. Tangan, kaki yang sudah tidak seperkasa dan sekuat dulu, nazir itu peringatan dari Allah bahwa kita ini bentar lagi hidup di dunia. Maka ayo, mumpung kita masih hidup, mumpung masih ada kesempatan ini, Allah ini baik banget sama kita. Allah sediakan Ramadan di mana kita beribadah di sini, dilipat gandakan pahalanya, dihapuskan dosa dan kesalahan kita. Ketemu sekali saja kita Ramadan, sholat 2 rakaat saja di sana, infak 10.000 saja, baca Quran 1 halaman saja, itu sudah lebih baik daripada orang yang sholat 83 tahun tanpa henti. Itu sudah lebih baik daripada orang yang infak 83 tahun tanpa henti. Itu sudah lebih baik daripada orang baca Quran 83 tahun tanpa henti. Maka ayo, mumpung masih hidup,
Mumpung masih ada nyawa di kandung badan sebelum penyesalan itu datang. Ayo khatib mengajak diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, kita manfaatkan jatah hidup kita ini untuk menambah pundi-pundi kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sih dunia yang mau kita kejar? Apa sih yang mau kita cari dari dunia ini? Kita mau beli pulau kah? Kita mau beli kapal kah? Kita mau beli apa yang mau kita beli? Kalau dunia ini kita kejar, maka dia tidak akan datang. Tapi kalau dunia ini kita serahkan ke Allah, Allah yang akan ngasih dunia ke kita. Harta itu dunia. Kalau kita keluarkan zakat, infak, sedekahnya karena Allah, Allah ganti harta itu. Waktu ini adalah dunia. Kalau kita berikan ke Allah, Allah ganti waktu kita. Apa yang mau kita cari? Deketin Allah, semua akan Allah kasih ke kita. Dunia kecil buat Allah, akan Allah berikan buat kita. Yang penting kita datangi Allahnya, kita deketi Allahnya. Ini banyak kita ingin mendapatkan dunia tapi Allahnya dijauhin, Allahnya ditinggal, Allahnya dikhianati, Allahnya dikecilkan dan dikucilkan. Bagaimana Allah akan memberikan dunia kepada kita? Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu dibimbing dan dibantu oleh Allah untuk selalu bisa menjadi lebih baik, agar ketika Allah wafatkan kita, kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-awfa ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ahla sidqi wal wafa. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Faya ayyuhal hadirun, innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dil syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad din wa ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli hin. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang lemah, berlumur dosa dan maksiat. Sungguh dosa dan kesalahan kami begitu banyak ya Allah, membumbung tinggi menembus petala langit-Mu. Tapi kami mohon ya Allah, jangan Kau kirimkan musibah, bencana, malapetaka sebagai hukuman atas dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan, karena sungguh kami tak sanggup menanggungnya ya Rahman. Kami tak sanggup menanggungnya ya Jabbar, ya Qahar. Engkaulah Al-Ghafur, Engkaulah Al-Ghaffar. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Maka kami mohon dengan segenap kerendahan hati, mohon tegur kami yang salah, mohon lembutkan hati kami, tegur kami yang khilaf, agar kami selalu kembali kepadamu ya Allah, agar kami selalu mendekat kepadamu ya Allah, agar kami bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat untuk kembali pada ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, banyak memang dosa dan kesalahan kami, tapi mohon jangan sampai itu semua ya Allah menyebabkan Engkau menolak semua amal ibadah yang kami lakukan. Ya Allah, mohon jangan tolak salat kami, mohon jangan Kau tolak puasa kami, jika memang kami yakin masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya ya Allah. Mohon jangan Kau tolak zakat, infak, sedekah kami, jika masih ada bentik-bentik ria di hati kami. Karena ya Allah, sungguh hanya amalan-amalan itu yang bisa kami bawa, hanya amalan-amalan ini yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu ya Allah. Jika amalan-amalan ini tidak Engkau bawa, tidak Engkau ridai, tidak Engkau terima, lantas amal mana lagi yang bisa kami bawa menghadap-Mu ya Allah. Mohon ya Allah, terima semua amal ibadah kami, terutama di bulan suci Ramadan, karena bulan ini adalah bulan pengampunan-Mu ya Allah. Jika di bulan ini kami tak bisa mendapatkan ampunan-Mu, maka bulan mana lagi ya Allah.
yang kami bisa mendapatkan ampunan dari-Mu. Maka kami mohon ampuni kami di bulan ini ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah, agar Engkau bisa melipat gandakan semua amal ibadah kami. Karena sungguh hanya di sini, di bulan inilah kesempatan kami melebur segala salah dan dosa kesalahan kami yang begitu banyak ya Allah. Namun jika di bulan Ramadan ini tak Engkau penuhi, tidak Engkau terima, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang sangat rugi. Sungguh kami menjadi orang-orang yang rugi ya Allah. Lanakunanna minal khasirin, lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di bulan yang penuh mulia dan agung ini, kami mohon ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Mohon maafkan kesalahan mereka ya Allah. Mohon jika mereka masih hidup, jangan Kau cabut nyawa mereka ya Allah, sebelum kami menunaikan bakti kami kepada mereka. Namun jika mereka sudah meninggal, mohon lapangkan kuburnya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Lipat gandakan pahala ibadahnya ya Allah. Hapuskan segala salah dan khilafnya. Terutama seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan. Terlahir kami robek rahimnya ya Allah. Menangis, bermandi peluh keringat dan bersimbah darah. Begitu terlahir tumbuh besar, tak sedikit berkali-kali lisan kami menyakiti hatinya. Kami tumbuh menjadi anak yang membangkang dan durhaka kepadanya. Tapi demi Allah, ibu kami ya Allah, wanita yang mulia itu tak pernah dendam sekalipun kepada kami, tak pernah membenci kami ya Allah. Maka kami mohon perlakukan demikian juga terhadap ibu kami. Jangan pernah Engkau benci ibu kami ya Allah. Jangan pernah Engkau sakiti ibu kami ya Allah. Terima iman Islamnya, lipat gandakan pahalanya. Juga untuk ayah kami ya Allah, seorang laki-laki yang telah berjuang, melupakan lelahnya demi melihat kami anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang berbahagia. Yang melupakan laparnya demi melihat kami anaknya bisa makan. Yang melupakan hausnya dan dahaganya demi bisa melihat kami anak-anaknya bisa minum. Yang bahkan melupakan dirinya, kesehatannya demi bisa melihat kami anak-anaknya bisa tumbuh, bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mereka melupakan dirinya ya Allah. Meski jarang mereka mengucapkan kata cinta dan sayang dengan lisan mereka, tapi kami tahu mereka sangat sayang dan cinta kepada kami ya Allah. Maka begitu pula mohon sayangi mereka, cintai mereka, kasihi mereka ya Allah. Tempatkan mereka di tempat terbaik-Mu ya Allah, di syurga-Mu bersama dengan para nabi dan orang-orang saleh. Ya Allah, kepadamu lah kami memohon, kepadamu lah kami meminta. Mohon jangan Kau kirimkan malakul maut menjemput ajal kami, kecuali kami dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi a'zamu wa akbar wa aqimis shalah.